Salam Bapak Ibu Saudara kasih. Kita akan mulai ibadah menara doa kita. Mari saya undang dengan hormat kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat kasih dan kebaikan dan anugerah-Mu. Kami mengingat kasih dan setia-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah yang tak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya ya Tuhan. Kasih setia-Mu itu tetap ya Tuhan. Dan hari ini kami akan berdoa ya Tuhan. Tunjukkanlah kasih setia-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Karena Engkau pribadi yang mengerti apa yang kami perlu dan butuhkan. Karena Engkau Allah yang mengerti apa yang gereja-Mu butuhkan hari ini. Sebab itu ya Tuhan, satu kerinduan kami, lawanlah Tuhan ibadah doa kami ini dengan kehadiran-Mu di tempat ini yang kami rindukan, yang kami nantikan senantiasa. Engkau yang kami rindukan ya Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah doa kami. Karena kami tahu Engkau akan memberikan jalan-jalan-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu yang berdoa hari ini. Dan Engkau tunjukkan kasih setia-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu yang berdoa hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu saat ini. Memohon daripada-Mu ya Tuhan, karena kami tahu Engkau yang menyediakan apa yang kami perlukan hari ini. Engkau yang menyediakan apa yang kami butuhkan, apa yang gereja-Mu butuhkan. Sikidara la bakara la bala 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 bayasi. Sadara la bakara la bala 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 bayasi. Sanandara la bora la bakasana kara la bakasikinara la bakara la bala 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 bayasi. Syara la bakara la bala 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 bayasi. Tuhan, kami percaya hari ini ketika kami bersehati ya Tuhan, kami di dalam keunitian menaikkan pujian penyembahan, kami di dalam kesatuan hati menaikkan syafaat kami kepadamu. Dan hari ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Sebab firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul, Engkau ada di tengah-tengah orang itu. Dan ketika 2 orang saja sepakat di muka bumi ini meminta kepadamu, maka Engkau akan mengabulkannya ya Tuhan. Dan hari ini Kau tunjukkan kasih setia-Mu atas setiap kami, sehingga kami boleh membangun kehidupan doa kembali di hadapan-Mu. Sehingga ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami, doa kami kepadamu, bagaikan dupa yang harum baunya di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga Engkau Allah yang penuh belas kasihan itu mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami hamba-hamba-Mu yang berdoa hari ini ya Tuhan. Syakarala bala 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 bakarala bala 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 bayasana. Syada bakarala bala 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 yasana. Segala pekerjaan si iblis, angkat seluruh pekerjaan tangan-Mu dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Segala penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat di udara yang menghalangi pujian penyembahan kami sampai ke tata Allah, hari ini kami patahkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Allah bekerja di tempat ini, menguasai dan melindungi tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Mari kita diberkati bersama-sama, kita katakan amin. Tuhan, dengan penuh kerinduan kami mau datang ke mezbah-Mu Tuhan, ke altar-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami, di mana kami bisa menyenangkan Tuhan dari pujian penyembahan kami, dari doa-doa yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan melalui penyembahan kami pada pagi hari ini. Engkau disenangkan kan kami mengalir dalam aliran dari Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus mengalir di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu
memenuhi tempat ini Tuhan, memenuhi mesbah-Mu, memenuhi rumah-Mu Tuhan. Ya Rabba Shikir, ya Rabba Sikara, Rabba Shikir, ya Rabba Shikara, Batu Rabba Shikir, ya Rabba Shande.
sekalipun dalam lembah kekelaman kami tidak takut bahaya, karena Tuhan beserta dengan kami. Ya Rabbasikara gadamu dan tongkatmu Tuhan, itulah yang menghibur kami. Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan kami. Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak Tuhan. Di rumahmu Tuhan, di pondok Tuhanmu Tuhan, kami bernaung dalam perlindungan Allah Maha Tinggi. Kami percaya Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Kami tidak takut bahaya, kami percaya Tuhan, kebajikan kemurahan akan mengikuti kami seumur hidup kami. Kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya Rabbasikara Basyikiri, Ya Rabbasikara 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 Rabbasikara. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami naikkan permohonan kami, ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengingat Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan Ibu Jocelyn yang sekarang di rumah sakit Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah kemurahan Tuhan, sekalipun dalam lembah kekelaman Tuhan, dia tidak takut bahaya karena Tuhan menjaga, Tuhan menghibur dia Tuhan. Tuhan memegang tangan kanannya untuk berjalan bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Berikan kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan kebajikan-Mu mengikutinya Tuhan. Amin Bapak. Tuhan Kau memberikan yang terbaik kepadanya Tuhan, karena dia hamba-Mu yang setia Tuhan, yang setia sampai akhir Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ya Rabbasikara 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 Terima kasih Tuhan. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Tuhan selalu memberikan rencana yang baik bagi kami Tuhan. Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Tuhan pegang tangan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Kami percaya kepadamu. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Sama-sama kita katakan Kau Bapa kami yang baik Tuhan. Bapakku yang baik, Tuhan yang telah setia tak kepada pernah kami, rancang selalu memegang tangan yang kami, jahat yang selalu merencanakan yang terbaik bagi anak-anaknya Tuhan. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Tuhan pegang tangan kami Tuhan. kasih-Mu bagai Memberikan embun yang kasih setiamu selalu baru setiap setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Kami percaya hidup kami kepadamu. Percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi,
buka lagi nats kita dalam Yohanes 4 yang semalam kita baca, itu menjadi topik kita, yaitu Yohanes 4 ayat 23. Semuanya saya pikir semuanya sudah bisa hafal di luar kepala. Ya, ayat yang ke-23, tapi saya mau baca dari ayat yang ke-23. Tadi waktu dia menarah doa itu saya menangkap sesuatu di ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara, ketika saya baca ada perkataan Bapa 2 kali di sini. Jadi Bapa itu menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saya percaya kita menyembah kepada Bapa di surga dalam nama Yesus Kristus. Saudara, dan hari ini yang saya mau sharing dari perenungan kami,
yaitu bagaimana kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, power of worship. Saudara, yang pertama yang perlu kita ada, yaitu yang kemarin dikatakan worship itu berhubungan dengan relationship. Hari ini bagaimana relationship Anda dengan Bapa di surga? Bagaimana seberapa besar Anda mengenal Bapa? Seberapa saya percaya hubungan Bapa dengan anak. Saudara, ketika kita menyanyi Bapa-Bapa, apakah Anda bisa merasakan kasih? Apakah ada kasih itu keluar sebagai seorang anak? Di dalam firman Tuhan kita ada sebagai hamba, kita sebagai pekerja Tuhan. Tapi ini adalah tingkat keintiman dengan Tuhan. Bagaimana kedekatan kita itu kita perlu dibangun. Hubungan itu perlu dibangun. Semalam ada di sharing, saya tangkap itu tentang mesbah. Saudara, bagaimana mesbahmu dengan Bapa di surga? Bagaimana komunikasimu dengan Bapa di surga? Apakah penyembahan itu sudah menjadi gaya hidup? Kita katakan pikiran, perkataan, perbuatan. Itu menjadi gaya hidup kita dalam penyembahan kita. Apakah tujuan kehidupan kita itu menjadi serupa dengan Kristus? Karena kita menyembah kepada Bapa dan kita akan menjadi serupa dengan siapa yang kita sembah. Amin. Apakah karakter kita sudah mulai dirubah? Bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita memuji, tetapi ini berbicara tentang gaya hidup, perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita. Apakah sudah mulai diubah kalau kita katakan kita ini menyembah kepada Bapa? Amin. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Sewaktu kita ada di dalam Mazmur 24. Ini ada firman mengatakan siapa boleh naik ke atas gunung Tuhan. Tadi semalam kita katakan kita menyembah dalam kebenaran. Saya tangkap itu di dalam Mazmur 24 ayat yang ketiga. Siapakah boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dan saya percaya sekali itu berkaitan dengan perkataan kita. Jadi seseorang kita mau datang ke gunung kudus Tuhan, kita harus bersih. Mungkin orang tidak bisa lihat kita, apakah kita bersih. Kita bilang tangan kita tidak melakukan kejahatan. Murni hati, apakah masih ada ganjalan? Tadi semalam kita belajar, apakah waktu kita menyembah kita masih kesal sama seseorang? Apakah kita menyembah kita masih ada simpan unek-unek dalam hati kita? Murni hati, Tuhan menghendaki orang yang murni hati, itu bisa Tuhan yang tahu. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Kalau orang yang menyembah Tuhan, dia masih bersumpah palsu, maksudnya dia masih bisa berbohong. Saya percaya itu kuasa dari penyembahan waktu dia menyanyi tidak ada powernya. Karena dia terlalu sering dengan perkataannya itu mengatakan hal yang tidak sesuai. Jadi kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Amin. Jangan di depan orang, di depan pemimpin kita ini baik memuji-muji, tetapi kita tidak seperti apa yang dalam hati kita. Amin. Saya percaya marilah hari ini kita belajar hidup benar. Hidup benar itu perkataan, pikiran, perbuatan kita itu selaras. Jadi Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Bukan penyembah-penyembah yang punya skill, yang punya keterampilan. Saya percaya itu perlu juga kita minta kepada Tuhan urapan dari Tuhan. Yang pertama itu tentang hubungan itu harus dibangun. Apakah ada mesbah dalam kehidupan kita. Dan saya percaya keintiman itu akan melahirkan pewahyuan. Tidak ada rahasia yang Tuhan bisa singkapkan, saya percaya. Ketika Anda mengenal siapa Bapa kita. Bapa itu tidak jauh, Bapa itu dekat dengan kita. Apakah figur Bapa itu sudah bagus dalam kehidupan kita? Mungkin saya pernah dengar kesaksian seseorang yang figur bapaknya tidak jelas ataupun rusak ataupun bagaimana. Sehingga waktu dia mengatakan Bapa, dia susah mengucapkan karena hubungannya dengan Bapa jasmani itu tidak baik. Dan sehingga dia tidak bisa melihat, tidak bisa kontak dengan Tuhan kita sebagai Bapa. Bapa itu menyediakan apa yang kita perlukan. Amin. Bapa kita itu Bapa yang sungguh sangat baik.
Amin. Dan saya percaya ini adalah perbedaan ada di dalam leaflet kita. Perbedaan antara pujian dan penyembahan. Semalam kita belajar banyak, kita mengagungkan Tuhan. Perbedaan, coba kita lihat di dalam ini. Perbedaan antara pujian dan penyembahan. Pujian itu bersifat horizontal dan kalau penyembahan bersifat vertikal. Jadi kata kerjanya itu meninggikan, mengagungkan. Kalau pujian, menyanyikan apa yang Tuhan lakukan. Tadi kita belajar, ya sebab kau besar, apa yang Tuhan telah lakukan. Berfokus kepada pribadi Tuhan kalau penyembahan. Yaitu sebagaimana dia adanya. Nggak bisa ininya. Oke. Jadi yang perbedaannya satu lagi, bernyanyi tentang Tuhan. Jadi kita mengagungkan Tuhan, tentang Tuhan. Tuhan itu siapa, dan tetapi dalam penyembahan bernyanyi untuk Tuhan. Dan saya rindu supaya kita yang membawa pujian penyembahan kita tahu di mana porsi suatu kebaktian. Kalau kebaktian itu adalah kebaktian ibadah minggu, kita lebih banyak memang memuji, mengagungkan Tuhan. Tetapi kalau ibadah itu di dalam kebaktian doa, mari ada lagu-lagu doa. Di mana Anda bernyanyi untuk Tuhan. Nanti kita akan praktek bersama. Memasuki pelataran itu adalah jalan kepada penyembahan. Tapi dalam penyembahan kita memasuki ruang Maha Kudus. Hanya ada Anda dan Tuhan. Intim. Jadi kita mau belajar tentang penyembahan. Yaitu di mana ada pelukan Anda merasakan. Bapa itu dekat dengan kita. Ketika Anda katakan Bapak, saya percaya itu perlu juga hati yang lembut. Kalau hati yang keras seperti semalam katakan, kita susah untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Karena hati ini masih belum dilembutkan. Kalau kita yang pertama yaitu tentang penyembahan, yaitu tersungkur. Di dalam ininya, penyembahan yang pertama yaitu tiarap dan membungkuk. Jadi kedudukan aktivitas di surga dalam kekekalan, itu yaitu menyangkut kerendahan hati secara murni. Tidak ada kesombongan lagi. Semua sudah dikikis. Tuhan, saya perlu Tuhan. Tuhan katakan dia dekat sama orang yang rendah hati. Dia dekat sama orang yang patah hati, yang remuk hati. Tetapi kalau kita belum diremukkan, kita masih katakan saya ini pendoa. Saya ini adalah pemuji penyembah yang mungkin kapasitasnya itu luar biasa. Tuhan melihat hati, bukan melihat yang di depan orang. Dan dikatakan juga yang kedua, penyembahan itu memiliki rasa takut, hormat dan kagum akan Tuhan. Dan yang ketiga, rasa takut akan Tuhan dan ketenangan yang berasal dari Roh Kudus. Saudara, yang pertama yang kita mau, biarlah kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kedekatan Anda dengan Tuhan. Sewaktu Anda membawa pujian, itu bukan karena hanya hari Minggu kita itu menyanyi, memuji Tuhan. Tetapi saya percaya mesbah yang Anda bangun dari hari Senin sampai hari Sabtu, itu akan terpancar ketika Anda melayani hari Minggu. Amin. Ketika itu adalah mesbah yang Anda bangun setiap hari, itu sudah menjadi satu gaya hidup yang tidak bisa lepas. Seperti semalam dikatakan Rasul Paulus itu berdoa setiap hari, setiap saat dalam Roh Kudus. Jadi kalau bangun pagi, saya bawa anak pergi sekolah, saya sudah mulai berdoa bahasa roh sepanjang perjalanan. Kita ada waktu di mana saja, kita bangun roh kita. Kita bangun keintiman dengan Tuhan, kita menyembah Tuhan. Dan saya percaya Tuhan itu bisa menyingkapkan kepada kita hal-hal yang rahasia. Yang kedua, bagaimana kita itu sudah mendekat dengan Tuhan, kita perlu yang dinamakan yang kedua yaitu keberanian. Yang pertama kedekatan, seberapa Anda dekat dengan Tuhan. Yang kedua Anda perlu berani. Kadang orang selalu merasa tertuduh, saya masih belum layak. Saya masih orang berdosa. Bagaimana saya bisa masuk ke ruang Maha Kudus? Kita sudah belajar di CBS ya tentang pembenaran dalam Kristus. Kita dibenarkan bukan karena karya kita, tetapi karena penebusan yang Tuhan membenarkan kita. Jadi kalau kita masuk ke ruang Maha Kudus, kita minta Tuhan layakkan saya, sucikan saya dengan roh, dengan kuasa darah Yesus, sehingga kita bisa masuk. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 21. Kalau hati kita tidak menuduh kita bereskan dulu. Tadi katakan kita jangan memiliki hati yang keras. Dan kita bisa memiliki keberanian percaya untuk masuk ke dalam ruang tahta maha kasih karunia.
Dan sesudah kita memiliki keberanian, kita berani seperti seorang anak datang kepada bapaknya. Anak itu tidak takut kalau datang kepada Bapa. Amin. Apakah kita merasa Tuhan itu Tuhan yang jauh, tapi Tuhan itu adalah Bapa kita. Saya hari ini hanya mau mengajak kita supaya bagaimana kita bisa intim dengan Bapa kita. Ketika Anda memanggil Bapa, Anda bisa visualize. Bisa maksudnya di dalam kalau Anda menyembah, saya suka sekali dalam setiap kata-kata. You mean what you say. Jangan hanya keluar tapi kamu benar-benar dari hati ini. Tuhan, saya perlu Tuhan. Tuhan, saya cinta kepada Tuhan. Saya percaya itu akan lain. Kita itu hati yang lembut. Kita nggak teriak-teriak. Tuhan itu sampai jauh di mana. Anda dengan lembut Anda nyanyikan. Saya percaya Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hati dan rendah hati. Seperti Esther. Saudara, Esther itu dia mau bertemu dengan raja. Saudara pernah lihat filmnya One Night with the King. Dia tidak menghendaki yang diminta oleh orang-orang lain pada waktu itu. Di kontes pemilihan ratu. Dia tidak menghendaki itu. Dia hanya minta kehadiran raja. Saudara, apakah Anda rindu? Ketika Anda menyembah, saya hanya mau bertemu dengan raja. Saya hanya mau bertemu di dalam maligai-maligai istana raja. Sehingga saya percaya Esther itu memiliki satu kerinduan. Saya mau ketemu raja. Dan saya percaya ketika kerinduanmu bertemu dengan kerinduan Tuhan. Saya percaya mujizat-mujizat terjadi. Amin. Seorang perempuan yang berdosa, seorang perempuan Kanaan, semalam kita dengar contoh-contohnya, yang dimana mereka itu mendekat menyembah kepada Tuhan. Saudara, mereka mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan. Mereka tidak seperti Esther tidak minta apa-apa. Ketika kita sudah masuk dalam hadirat Tuhan, menyembahan, bernyanyi untuk Tuhan, Tuhan saya nggak minta apa-apa, saya hanya minta ketemu Tuhan, itu saja. Saya percaya Tuhan tidak tahan. Tuhan itu rindu, lebih rindu bertemu dengan kita daripada kita rindu bertemu dengan Tuhan. Amin. Itu adalah bagaimana kita dekat, bagaimana kita kedua berani dan bagaimana kita dipenuhi oleh kepenuhan daripada Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah penyembahan kita. Amin. Saudara, saya rindu. Kita coba nyanyi lagu ini dan Anda menyatakan dengan sungguh-sungguh kepada Bapa. Bapa, saya rindu supaya penyembahan saya itu menyenangkan hati Tuhan. Yang tadi pertama kita bereskan kehidupan kita, layakkan saya Tuhan. Supaya saya bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Saya percaya dengan sikap hati demikian, saudara akan lebih mudah untuk bertemu dengan Bapa kita, bertemu dengan Raja. Amin. Coba kita katakan sama-sama. Bapakku rindu, katakan dengan sungguh hati. Menyenangkanmu, ajarku Tuhan, ajarku lebih dalam untuk menyembahmu, untuk menyembahmu. Bapakku pinta layakkan aku, ku pinta layakkan aku, bawaku bertemu Tuhan, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Sekali lagi, mari Anda visualize itu Bapa dekat dengan Anda. Anda itu sungguh rindu bertemu dengan Dia. Bapakku rindu menyenangkanmu. Seberapa Anda mengenal Bapamu?
lebih dalam untuk mengenalmu. Bapa, kami pinta Tuhan, Bapakku pinta, dengan kerendahan hati Anda datang kepada Tuhan. Karena aku, haleluya, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam. Engkau tenggelam di dalam pelukan Tuhan. Engkau bayangkan Tuhan memeluk Anda. Aku rindukan selalu diam dalam baitmu, bertemu muka dengan muka. Tuhan, kami rindu bertemu dengan Yesus. Kami rindu bertemu dengan Raja kami. Kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Saudara, Anda bernyanyi untuk Tuhan. Anda seakan-akan itu Tuhan itu berdiri di depan Anda dan Anda menyanyi untuk Dia. Amin. Saudara, sebagai seorang worshiper, sebagai seorang penyembah Tuhan, kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Yang saya jam sedikit bagaimana seharusnya kita memuji Tuhan, yaitu pujilah Tuhan dengan hatimu dan mulutmu. Yang pertama, senantiasa dipenuhi oleh Roh. Saudara, seorang penyembah harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan dia harus penuh dengan firman Tuhan. Dan ketika kita menyanyi, sebenarnya Anda sudah berkhotbah. Anda sudah mengucapkan firman. Saudara tahu dalam Mazmur begitu banyak Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud itu dinyanyikan dalam puji-pujian. Seperti Mazmur 8. Itu adalah pujian yang dimasukkan dalam nyanyian. Jadi ketika Anda penuh dengan firman, saya percaya Anda tahu lagu ini di mana, tertulis di mana. Seperti Rusa, itu tertulis di mana? Mazmur 42, itu kerinduan kepada Tuhan. Dan juga Mazmur 67 dikatakan kerinduan dengan Tuhan. Kalau Mazmur yang ke-62 itu adalah dekat dengan Tuhan, hati saya tenang. Saudara, semua firman sekarang kita di Word Power juga baca tentang Mazmur. Saudara, kalau lihat dalam Mazmur, saya suka dalam berdoa selalu, Tuhan selalu ingatkan kepada kita firman-Nya. Amin. Ketika Anda menanti-nantikan Tuhan, Tuhan bisa berbicara kepada kita. Tetapi kita harus penuh dengan firman. Kalau kita tidak pernah baca, saya percaya semua CBS itu ikut Word Power ya. Ikut Word Blessing, setiap hari baca firman. Kalau tidak baca, kita bagaimana bisa keluar firman itu keluar. Kalau contohnya kita ada lagu-lagu, saudara langsung connect. Bapa kau setia, Tuhan firman Tuhan apa? Tuhan itu setia kalau jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak bisa mengingkari dirinya. Dan kalau kita nyanyi, Bapakku yang baik, apapun, Anda menyanyi Tuhan mulialah namamu. Saudara menyanyi, saudara tahu firman. Waktu saudara tahu firman, saudara ucapkan. Saya percaya itu akan lain. Itu akan lain, singer semuanya. Dan makanya saya selalu minta kepada song leader, kepada semuanya. Kalau pimpin pujian, kita perlu pedang kita. Jangan hanya bawa handphone. Handphone aja kita mungkin ada teks lagu. Tapi kita perlu firman. Firman ini yang menjadi pedang bermata dua tajam. Ketika Anda mengucapkan firman di dalam pujian penyembahan, saya percaya itu akan mengubah seseorang. Mengubah, memulihkan orang. Itu akan jauh lebih luar biasa. Dan karena pujian penyembahan itu mengambil separuh waktu daripada satu ibadah. Jadi alangkah pentingnya separuh waktu itu, Anda itu bukan hanya menyanyi, tetapi mengucapkan firman melalui nyanyian-nyanyian yang diberikan kepada dari Tuhan. Amin. Dan itu adalah bagaimana itu penuh dengan firman, yaitu Efesus 5 ayat 18. Kalau kita penuh dengan firman maka akan keluar Mazmur, kidung puji-pujian,
nyanyian rohani. Anda akan bisa bermazmur, ada lagu-lagu baru, ada nyanyian baru yang Tuhan berikan. Bukan hanya nyanyian baru yang dinyanyikan, tetapi saya percaya itu akan ada satu pujian penyembahan yang Tuhan senangkan. Dan dalam Kolose 3 ayat 16 juga dikatakan, hendaklah perkataan Kristus itu diam. Coba kita buka ya, yuk Kolose, supaya kita tahu bagaimana penting firman dengan penyembahan. Itu tidak bisa dilepaskan. Nanti Ibu Mary akan sharingkan bagaimana doa dengan penyembahan. Saya percaya semua ini berkaitan. Seorang pemuji penyembah juga harus tahu bagaimana berdoa. Seorang pendoa juga harus tahu bagaimana memuji menyembah. Amin. Karena kita itu dalam satu paket. Saya akan tadi bacakan Kolose, dan adalah perkataan Kristus, diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah. Dan saya percaya ada perkataan Kristus. Jadi Tuhan rindu supaya kita hidup, kita menjadi penyembah yang menyembah dalam roh, dan juga ada kebenaran, ada pedang yang kita bawa. Kalau Anda menghadap apapun pergumulan Anda ucapkan pedang roh Anda. Saya percaya itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Amin. Mari kita akan masuk dalam sesi di mana Pak Lu akan menyambung. Dan kita masuk dalam penyembahan, yaitu juga tentang mencari Dia. Yang kedua itu mencari wajah Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah wajah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saya percaya ketika kita mencari wajah Tuhan, kita mencari, kita mendapat. Amin. Mari kita mencari wajah Tuhan bersama-sama. Ku cari wajah-Mu, takkan Tuhan saya cari wajah-Mu. Temukan kasih-Mu, Tuhan yang penuh kasih. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil namanya. Ku panggil namamu. Ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, Tuhan penuh kasih dan Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Dia adalah Bapa yang membasuh setiap hati yang luka. Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang dengan segenap hati kita katakan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
kedudukan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu sehingga kami dapat masuk di dalam pujian penyembahan. Dan hari ini kami sungguh diberkati dengan sharing dan juga dengan kesaksian dan pengajaran yang kami terima. Dan kami akan melanjutkan sesi kami pada malam hari ini. Urapi ya Tuhan dan berikan pengertian serta rahasia pujian dan penyembahan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Mari kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Semua diberkati Tuhan. Sungguh kita diberkati dengan apa yang tadi sudah kita dengar dari Ibu Ros, dari Ibu Mary, di mana kehidupan dari hamba-hamba Tuhan ini mereka betul-betul masuk di dalam doa, pujian dan penyembahan. Dan saya percaya kita pada malam hari ini kita sudah belajar banyak sejak kemarin dan saya ingin mereview kembali sebentar apa yang kita pelajari dan saya akan lanjutkan nanti. Dan kemudian setelah kita break, saya akan melanjutkan dengan the essence of worship. Apa esensi dari penyembahan? Nah, tapi sebelumnya kita akan kembali sebentar dulu untuk melihat apa yang menjadi histori dari penyembahan, yaitu sekali lagi ketika umat Israel keluar dari Mesir, tujuan mereka itu dipanggil keluar oleh Tuhan Allah dari perbudakan di Mesir oleh Raja Firaun selama 430 tahun. Itu adalah supaya mereka itu bisa menyembah Tuhan. Ada amin? Let my people go so they can worship me. Mereka diberikan kekayaan yang begitu besar dan banyak untuk membangun tabernakel Musa. Jadi kita melihat apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita itu punya tujuan. Saya percaya di antara saudara di sini banyak yang diberkati. Amin. Dalam bisnis, dalam usaha, investasi, pekerjaan, karir, promosi, favor dari Tuhan, perkenanan dari Tuhan. Tapi itu semua punya tujuan. Tujuannya adalah supaya apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita bisa kita bawa untuk menyembah Dia. Memuliakan Dia. Amin. Nah, sehingga kita melihat saudara, pada saat tabernakel Musa itu dibangun, semua itu dari kemurahan Tuhan, perpindahan kekayaan dari Mesir kepada orang Israel. Anting-anting emas, gelang emas, perhiasan emas, semua mereka bawa keluar untuk membangun tabernakel Musa. Lalu kita kembali ke Daud. Saudara harus lihat, mengapa Daud itu disebut seorang yang berkenan di hati Tuhan. Apa kelebihan Daud? Sehingga pondok Daud itu yang selalu dirindukan oleh Tuhan. Kalau kita melihat Daud, siapa dia? Kalau hari ini saya mau bertanya, Pak Lu mau bertanya, ada enggak yang tahu Daud itu sekolah di mana? Coba tanya, sekolah di mana dia? Di Palladium. Ya. Tidak ada yang tahu Daud itu sekolahnya di mana. Ada yang tahu CV-nya Daud itu dari mana? Curriculum vitae-nya itu, ya. Atau kredensialnya dari mana? Tidak ada yang tahu, saudara. Tetapi bagi Tuhan, sekali lagi yang penting, itu bukan jabatan, bukan titel, bukan tamatan mana, alumni mana. Tetapi yang Tuhan cari adalah seorang yang punya hati menyembah. Kemarin kita bahas, Daud itu dapat kecapi, mungkin kecapinya diberikan orang.
Tapi melalui kecapinya itu begitu powerful, sehingga Raja Saul, sekalipun dia raja, dia perlu Daud. Dia perlu Daud. Mengapa? Karena melalui Daud, memainkan kecapi, dia tenang. Dia tenang. Nah, hari-hari ini survei menunjukkan, saudara, orang-orang yang punya kesulitan untuk istirahat, untuk damai, untuk bisa tidur nyenyak, harus banyak mendengar musik yang soft, yang tenang. Jangan dengar musik rock and roll. Ya. Jangan dengar musik heavy metal, saudara. Ya. Itu salah alamat. Nah, kita membahas tentang musik ini. Ya, kembali ke Daud sebentar. Maka Daud itu adalah seorang pribadi yang sangat berkenan. Karena bukan hanya dirinya itu menyembah, tetapi Daud itu membangkitkan generasi penyembah. Katakan bersama, generasi penyembah. Jadi generation of worshipers itu dibangun oleh Daud. Begitu luar biasa, spektakuler, saudara. Sehingga di dalam 1 Tawarikh 23, dikatakan di ayat yang kelima, maka Daud itu, dia mulai membangun ribuan orang untuk menyembah. Pertama-tama dikatakan di 1 Tawarikh 23 ayat 5, maka Daud itu membangkitkan penjaga pintu gerbang itu 4.000 orang. Saudara bayangkan, yang jaga pintu gerbang 4.000 orang. Kemudian 4.000 itu menjadi pemuji Tuhan. Wow, semua katakan wow. 4.000 pemuji. Bukan 4, bukan 40, bukan 400. 4.000 pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang siapa yang buat? Daud yang buat. Wow. Daud itu membuat alat musik, saudara. Untuk melakukan puji-pujian. Coba tanya di sebelah saudara, sudah berapa alat musik yang kamu buat? Haleluya. Amin. Amin. Ya, seringkali kita tidak menyadari mengapa Daud ini begitu besar gairahnya atas Tuhan. Sehingga mungkin di malam hari tiba-tiba Tuhan taruh ilham. Daud, kamu buat itu yang bisa bunyi-bunyi itu, ya. Kerincing-kerincing itu, ya kan? Daud, kamu buat itu yang bisa waktu dipukul itu ada suara-suara seperti gong, ya, rebana, ceracap. Semua itu Daud buat. Dan kemudian di ayat 6, Daud itu mulai membangkitkan lagi. Orang-orang yang dibagi atas rombongan. Ini semua keturunan Lewi, Gerson, Kehat, Merari. Ayat 7, apa yang mereka lakukan? Saudara, mereka semua itu dibangkitkan untuk menjadi pemuji dan penyembah. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, kemudian kita melihat Daud itu mulai membangun worship leader. 1 Tawarikh 16 di ayat yang kelima, dikatakan ini, kepala dari worship leader itu Asaf. Orang kedua Zakaria, Yerel, Semiramot, Yehiel, Matika, Elia, Benaya, Obed Edom. Yerel harus memainkan gambus dan kecapi. Asaf harus memainkan ceracap. Kemudian di ayat yang berikutnya di 1 Tawarikh 15 ayat 22 ada paduan suara, saudara. Jadi di zaman dulu sudah ada paduan suara. Amin. Paduan suara itu dibuat oleh Daud. Kenanya itu pemimpinnya. Lalu kemudian ada tugas pengangkutan, ya, instructor in charge of music di dalam bahasa Inggrisnya katakan, ya. Lalu kita melihat lagi di ayat 27. Maka Daud sendiri dia memimpin, saudara. Jadi pemimpin harus jadi teladan. Amin. Kalau di zaman sekarang banyak pemimpin, dia taruh beban kepada pengikutnya. Ya, you harus lakukan, you, ya. Jaga menara doa, ya. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, ya. Lalu dia main golf, ya. Nggak ada di sini, saudara, ya. Tapi kalau kita lihat di zaman sekarang, kasih beban ke orang, dia tidak lakukan. Tapi, saudara, saya bisa melihat kepala departemen doa di sini, wakilnya, kemudian hamba-hamba Tuhan, dan Pak Luk sendiri. Kantor saya ada di sebelah saja, saudara. Anytime saya masuk ke sini, saya doa. Begitu ada waktu saya masuk, saya doa.
Ada Ibu Leolita, Bu Ros, saya doa. Mengapa? Karena tadi kita sudah dengar. Begitu kita masuk di dalam doa, tiba-tiba signal kita itu dipertajam oleh Tuhan. Siapa yang rindu signal kita dipertajam? Amin. Kalau yang sudah mulai agak sulit dengar ya, agak sulit secara rohani sudah perlu beli itu pembersih ini saudara. Ya. Kalau yang sudah kalau di telepon Telkomsel Veronica, kan, udah nggak nyambung saudara, kita harus masuk menara. Amin. Kita harus mulai doa. Tuhan tiba-tiba bisa berikan ketajaman kepada kita. Seperti kepada Daud ini. Dikatakan apa? Daud itu, kembali ke ayat tadi. Daud itu sendiri dia jadi teladan. Dia mulai mengenakan apa? Baju. Lenan halus. Jubah. Ini jubah pujian. Doa. Worship. Segala orang Lewi angkat tabut. Para penyanyi semuanya ada di depan. Dan Daud memakai baju efod. Kita tahu baju efod itu baju imam, saudara. Untuk minta petunjuk Tuhan harus ada efod. Ada urim dan tumim. Itu bisa nyala. Waktu Tuhan kasih petunjuk. Daud itu begitu rindu. Padahal Daud itu bukan dari suku Lewi. Daud itu dari suku Yehuda. Yehuda itu adalah tongkat kerajaan. Itu suku raja. Tapi Yehuda itu juga artinya praise, katakan bersama, praise. Dan apa yang terjadi di akhir zaman dikatakan papan Yehuda, yaitu praise, akan bergabung dengan papan Efraim, prayer. Dan praise, worship, prayer ini digabung. Maka di kitab Wahyu katakan, ada suara guru halilintar, dan ada suara yang luar biasa dari surga turun ke bumi. Kuasa yang dahsyat, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah lalu kita lihat sebentar lagi. Dikatakan di 1 Tawarikh 25, di ayat 6 dan 7. 1 Tawarikh 25 ayat 6 dan 7. Masih tentang pemerintahan Daud. Worship. Nah apa yang mereka lakukan saudara? Semua kelompok musisi ini, mereka sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka. Pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan. Dengan diiringi ceracap, gambus, kecapi untuk ibadah di rumah Allah. Dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun dan Heman. Jadi mereka semuanya saudara, ayat 7. Mereka semuanya itu dilatih untuk bernyanyi. Untuk siapa? Kata bersama, untuk Tuhan. Untuk manusia atau untuk Tuhan? Untuk Tuhan. Kata pada ini sebelah, untuk Tuhan. Amin. Makanya worship leader, singers, jangan selesai nyanyi langsung ketanya temannya, bajuku gimana ini? Udah cocok belum? Nggak ada di sini saudara ya. Nggak ada di sini. Gimana lipstick saya tadi? Ya, suara saya gimana tadi? Ya, penampilan saya gimana? Bukan dilihat manusia. Ingat kemarin audiens kita siapa? Tuhan. Audiens kita hanya satu pribadi saudara. Tuhan yang ada di surga. Jemaat bukan audiens. Jemaat harus masuk di dalam penyembahan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada amin? Nah saudara kita lihat lagi. Apa yang dilakukan Daud? Pada saat kita suka worship. Memuji dan menyembah. Di 1 Tawarikh 25. Di ayat 1 katakan. Tiba-tiba ada pengurapan profetik itu turun saudara. Pengurapan profetik itu turun. Mengapa? Karena dikatakan semua yang masuk dalam ibadah ini, mereka itu di ayat 1 tadi katakan, mereka itu mulai bernubuat. Kata bersama bernubuat. Dengan diiringi kecapi. Mengapa nabi-nabi di zaman dulu, ketika mereka sudah mau masuk di dalam profesi nubuat, seperti Elisa, dia minta jemput dulu pemain kecapi. Mengapa kita lihat seperti Pastor Benny Hinn dalam KKR, crusade kesembuhan yang begitu dahsyat, selalu mulai dengan pujian penyembahan. Dan bahkan beliau waktu masuk dia selalu memuji Tuhan dulu. Amin. Dan lagu-lagu yang dinyanyikan Pastor Benny Hinn itu lagu yang sangat soft. Seperti lagu yang kemarin kita nyanyikan. Ya. Lagu apa? I sing praises to your name, oh
praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Ada amin? Saudara, pada saat lagu-lagu seperti ini dinyanyikan worship, orang-orang sembuh, saudara. Sembuh. Tiba-tiba sembuh loh. Kok sakitnya udah hilang, saudara. Artinya Tuhan hadir di tengah pujian dan penyembahan kita. Ada amin? Ada kuasa di dalam penyembahan itu. Very powerful, saudara. Very powerful. Jangan pikir harus ada alat musik. No. Alat musik itu hanya mendukung, saudara. Tapi kita ini adalah tabut dari Tuhan. Bait Allah, saudara. Kemarin. Ingat, kita ini waktu masuk penyembahan. Saya masih ingat dulu saya dengan Bu Ros, teman-teman di sekolah. Kita sekali kumpul bisa 50 orang. Nggak ada pemain musik. Nggak ada keyboard, saudara. Yang ada hanya tape. Dulu pakai kaset, tape recorder dibawa-bawa. Tinggal kita tekan saya play, langsung kita menyembah. Kita tekan play, kita doa. Tapi hadirat Tuhan turun. Amin. Hadirat Tuhan turun. Seperti di zaman sekarang, kita bisa menyembah di rumah dengan apa adanya. Hadirat Tuhan juga bisa turun. Yang penting itu hati kita. Nah, waktu kita datang ke gereja, kita sungguh-sungguh hadirat Tuhan turun, saudara. Saya belum pernah merasakan seperti yang 2 bulan lalu ke Israel. 20 kali lebih, saudara. Tapi kali ini saya melihat yang ikut hatinya haus. Nah, apa yang terjadi? Hampir di setiap tempat lawatan Tuhan turun. Amin. Kadang waktu worship orang sudah dilawat. Waktu khotbah orang sudah dilawat. Saudara boleh tanya Bu Mary, yang lain-lain yang ikut nanti. Ibu Lili, teman-teman. Saya merindukan itu dalam gereja kita, di keluarga kita, dalam kehidupan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi worship leader, sekali lagi, itu akan bisa melepaskan nubuat. Hamba-hamba Tuhan bisa melepaskan nubuat, pendoa, pemuji, penyembah. Karena di ayat 3 sekali lagi dikatakan, mereka itu bernubuat. Mereka give thanks to the Lord. Di 1 Tawarikh 25 ini katakan. Diiringi kecapi mereka bernubuat. Mereka mulai menyanyikan syukur dan puji-pujian. Apa itu nubuat? Saudara, pada saat kita mulai bermazmur. Ingat kita menyembah dalam roh kemarin. Dipenuhi Roh Kudus. Maka di dalam Efesus 5 di ayat 18 katakan. Begitu kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Maka kita akan mulai melepaskan pujian. Kita akan mulai melepaskan apa? Ayat 19. Mari kita baca. 2, 3. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Siapa yang percaya kita bisa bermazmur? Amin. Saudara, waktu kita mulai menyembah dalam roh kita, ya, dari dalam kedalaman ini, seperti air terjun, sungai kehidupan, kita mulai bernubuat, kita mulai melepaskan mazmur, dan ada nyanyian-nyanyian rohani. Nyanyian rohani ini, spiritual songs, itu adalah songs from the spirit, dari roh. Makanya orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak terasa, saudara. Dulu kita doanya mungkin 5 menit saja, doa, nyembah 5 menit. 30 menit rasanya sudah wow, hebat sekali. Tapi begitu menjelang 45 menit, kehabisan kosakata. Kata-kata sudah habis di kamus. Nggak tahu lagi apa yang mau disebut. Dan ada orang yang juga doanya seperti petani. Tuhan berkati saya dan istri saya. Dan juga anak-anak kami. Kami berempat, yang lain tak sempat. Amin.
Saudara, kadang-kadang kita ini di dalam penyembahan, di dalam doa terbatas. Ada yang, oh Tuhan berkati kami, anak-anak kami 3, berkati ini, rumah kami, dan sebagainya. Tapi kalau kita menyembah dalam roh, nggak terasa 1 jam, nggak terasa 2 jam. Amin. Pendoa-pendoa di tempat ini bisa doa 3 jam, saudara. Sekali shift 3 jam. 3 jam, saudara. Puji Tuhan. Bukan masalah waktunya yang penting, tapi ketika kita sudah dipenuhi, seperti tadi kita dengar dari Bu Mary, Bu Ros, kita ini bisa worship, kita bisa doa. Wow, indah sekali. Amin. Nah nanti setelah break saya akan jelaskan essence of worship. Berkat apa yang turun waktu kita worship dan kuasa yang turun. Nah sekarang saya akan rangkumkan tentang Daud ini. Perhatikan, ya perhatikan. Berulang kali dikatakan di Alkitab, ya, selalu Daud itu sebelum dia lakukan sesuatu dia minta petunjuk Tuhan. Banyak orang berkata, untuk apa kita worship? Untuk apa kita masuk di dalam penyembahan, deep worship? Karena pada saat kita masuk di dalam deep worship, saudara, roh kita itu menyatu dengan roh Tuhan. Ingat, Paulus katakan, waktu kita menyanyi dalam roh, roh kita yang berdoa. Akal budi kita stop, saudara. Seringkali yang mengganggu itu adalah akal budi. Akal budi itu banyak pertimbangan, banyak logika, rasio. Tapi kita nggak bisa lagi, saudara, pakai ini. Itulah sebabnya Amsal 3 ayat 5 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kita tidak bisa memakai ini, saudara. Kita harus pakai hati. Amin. Begitu kita pakai hati kita, semua masalah-masalah kita, solusinya itu ada. Ibarat gembok ketemu kunci, saudara. Kalau selama ini hidup kita banyak gembok, nggak bisa dibuka. Waktu kita worship, kunci itu turun. Mengapa? Karena waktu kita worship, Yesus yang memegang kunci Daud hadir dalam hidup kita dan membuka pintu, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Siapa yang rindu gembok-gembok kita terima kunci. Amin. Kuncinya nggak bisa dipesan di tukang kunci, saudara. Nggak ada. Gembok-gembok kita mau besar, kecil, segala ukuran. Begitu kita menyembah, kunci itu turun. Dan itu pasti pas masuk dan gembok itu dibuka. Mengapa, saudara? Dengar rahasia dari worship. Mazmur 100 di ayat yang keempat itu katakan. Mazmur 100 ayat 4. Mari kita baca bersama. 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saudara lihat ayat ini. Bagaimana cara pintu gerbang itu terbuka? Kita masuk dengan praise and worship. Kita masuk dengan nyanyian syukur, kemudian kita masuk pelataran dengan puji-pujian. Dan kita masuk ke ruang Maha Kudus, itu dengan worship. Ada amin? Itulah sebabnya mengapa, saudara, waktu kita ini mulai doa, kita mulai berkata, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku masuk ruang Maha Kudus
dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Engkau ajaib ya Tuhan. Di dalam hadirat-Mu, di ruang maha kudus-Mu, ada sukacita, ada perubahan. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan ya Tuhan dengan setiap umat-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau disenangkan dengan semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau lawat, Engkau terus berkarya dan bekerja di dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kuduskan ya Tuhan setiap umat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the Lord